Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Oke, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Biasa. Luar biasa. Kabar. Semangat. Ya, hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada Pak, Siapa ya yang tidak masuk? yang habis sunat Pak. Oh, habis sunat. Kira-kira siapa yang tidak masuk namanya? Mas Bapak Islami. Oh, Pak Bako. Sama Pak Maliki, Pak. Mari kita doakan semoga Mas Bako segera diberi kesembuhan dan dapat belajar bersama kita lagi di kelas. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya ada yang memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ahmad Sukri, tolong dipimpin berdoa untuk belajar hari ini. Silakan. Oke Pak, teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa belajar hari ini kita dapat lancar sampai akhir pembelajaran. Amin. Kelihatannya semuanya pada ngantuk hari ini ya. Tidak, Pak. Tidak Itu Pak. ada yang nyeleh ke kepala, ada yang lesu. Iya, Pak. Semalam nonton ini, Pak. Nonton dayaan. Iya. Oke, supaya tidak ngantuk, semuanya ikuti saya yuk. Tangan diangkat ke atas. Tangan diangkat ke atas. Gerakkan, kita putar. Kita putar cepat. Pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Hidung, mana hidung? Berarti kalau semuanya sudah pegang hidung, tidak pegang telinga seperti saya, semuanya sudah konsentrasi dengan suara saya. Artinya saya anggap tidak ngantuk, ya? Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Pelajaran fikih hari ini kita akan membahas tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Bisa kalian lihat contoh di depan ini anak-anak. Di depan ini ada disajikan makanan yang campur baur. Campur baur tahu nggak? Macam-macam Pak. Yang dimaksud di sini campur baur itu berasal dari hewan dan berasal dari tumbuhan. Di lingkungan sekitar kalian tentunya banyak sekali makanan yang halal yang berasal dari hewan. Dan yang haram juga ada. Terus ya makanan yang halal berasal dari tumbuhan juga ada. Berasal dari warung juga ada Pak. Iya, betul. Pak, izin dulu Pak, mau pipis Pak. Ya, pipis. Kalau pipis jangan lupa cebok ya nanti ya, biar suci. Oke Pak. Jempol itu Pak. Untuk batu, Pak. Ya. Nah, kalau tumpeng itu berasal dari apa nak? Dari nasi. Ya, Nasi, Pak. Kalau nasi itu berasal dari beras. Beras itu berasal dari Tanaman. Tumbuhan. Padi. Terus kemudian di sini ada ingkung. Ingkung itu berasal dari apa? Hewan. Ayam. Ayam. Oke. Ayam itu berarti hewan. Dengan Untuk mengetahui halal dan haramnya, kalian tetap ikuti Pak Guru ya. Setelah ini Pak Guru akan menjelaskan mana contoh yang haram dan mana contoh yang halal. Oke. Tetap disimak, jangan kemana-mana. Lanjutkan. Oke.
Silahkan lihat. Wah, enak. gambar ini. Enak Pak Guru. Jadi lapar nih Pak. Nyuwun Pak Guru. Kalau kalian lapar, harus memperhatikan kalau makan ya, mana yang nanti yang Aku suka akan kalian itu. makan itu harus halal. Tidak boleh makan sembarangan. Dicontohkan saya di sini nih contoh makanan yang berasal dari hewan, contohnya ikan ada, terus kemudian sayuran ada, daging ada, terus kemudian telur ada. Ini banyak beberapa contoh makanan yang berasal dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang halal gitu. Nah, halal itu yang bagaimana toh? Yang dihalalkan dan yang diharamkan itu yang seperti apa dan bagaimana? Nah, tentunya kalian bertanya-tanya. Selama ini mungkin kalau makan sembarangan, yang penting enak dimakan saja. Iya Tidak Pak. tahu itu halal atau Penting haramnya. Ya toh? Nah, Iya. oke. Sekarang kita lanjutkan. Ternyata makanan yang halal itu menurut pengertian seperti ini anak-anak. Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut syariat agama Islam. Kita semua Islam? Pak. Alhamdulillah. Kalau kita semua Islam maka ya kita harus tahu mana makanan yang halal yang boleh kita konsumsi. Sedangkan makanan yang haram itu yang dilarang dimakan menurut syariat Islam. Ya, tuh. Berarti kebalikannya iya. Gitu. Terus kenapa kok dilarang? Kenapa nanti dihalalkan? Nanti di belakang Pak Guru akan menjelaskan. Kita lanjutkan. Nah, contoh makanan halal yang berasal dari hewan itu adalah nomor 1 ini nak. Itu sate ayam. Enak Pak, mau. Ya, nanti kalau mau besok ke rumah Pak Guru saya belikan. Asik. Amin. Mukorobin. Aku bareng sama Pak Mukorobin. Ini ayam, gitu. Ayam ini secara zatnya halal karena tidak disebutkan pengharamannya dalam Al-Quran. Yang diharamkan dalam Al-Quran itu yaitu darah, daging babi, kemudian apa lagi? Anjing. Guguk Pak. Darah, daging babi dan bangkai. Ya. Terus kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini adalah makanan halal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lebih banyak dimiliki atau didominasi dari buah-buahan. Hampir semua buah-buahan itu halal. Kecuali ada buah-buahan yang dilarang dalam Al-Quran ataupun ada buah-buahan yang mengandung racun. Contohnya seperti kecubung, ganja. Itu kan mengandung zat yang berbahaya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, terus kemudian contoh berikutnya adalah mie. Mie itu juga berasal dari sejenis beras gandum. Nah, karena dari tumbuhan dan tidak disebutkan dalam Al-Quran keharamannya, maka itu mie itu halal. Lanjutkan. Nah, sekarang bisa kalian lihat gambar pertama bakso. Ya. Nah, ini bakso ini semula ini adalah halal. Tetapi ketika Mas Bakoh ada enggak? Ada Pak. Mau Pak. Ketika Mas Bakoh membeli bakso dengan uang curian ayahnya, maka bakso itu menjadi Haram. Aku nggak mencuri Pak. Oh, misalnya Mas, maaf ya, misalnya. Nah, kenapa haram? Karena didapatkan dengan cara yang tidak baik. Ya. Terus contoh yang kedua udang. Contoh membeli. Misalnya ini contoh yang mencuri. Misalnya siapa? Saya tidak akan menyebutkan namanya. Si A gitu aja ya. Si A itu mancing udang di tambaknya Pak Akun, ya toh, tanpa izin. Akhirnya udang itu digoreng di rumahnya. Nah, udangnya itu halal, tetapi cara mendapatkannya tadi dengan cara apa? Mencuri. Jadi haram. Nah, itulah. Terus kemudian gambar roti. Misalnya
Mas Maliki pada saat pergi ke supermarket tiba-tiba ngambil roti langsung dimakan. Pak, beli 2 Saya dapat 3 Pak. oh belum pernah, alhamdulillah kalau belum Beli pernah. 2 dapat 3. Ya, terus kemudian dimakan. Setelah dimakan jadi kenyang, masuk ke tubuhnya. Karena cara mengambilnya tadi tidak membeli atau mengambil begitu saja, maka roti tersebut bisa hukumnya menjadi Haram. tidak boleh. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh makanan yang haram. Haram yang dijelaskan di Al-Quran. Yang pertama adalah haram secara zatnya. Berarti dari asal zatnya itu sudah diharamkan, sudah dilarang dan sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Contohnya, ini apa gambar yang pertama ini? Garam. Yang kedua, Daging babi. ya, daging babi, pinter. Terus yang ketiga, Bangkai ayam. bangkai ayam. Yang keempat, daging Anjing. bangkai. Semua bangkai itu haram, gitu, karena matinya tidak disembelih. Tetapi ada bangkai, 2 bangkai yang halal. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Aku Pak. Ikan. Ikan jalan. Lele Pak, lele. Tele. Belalang. Semua ikan yang dibilang itu halal, gitu. Bangkai belalang pun juga halal. Oh, ternyata tidak semua bangkai itu haram, gitu. Ada 2 yang disebutkan dalam Al-Quran. Terus kemudian, kenapa sih kita dari depan kok harus tahu mana minuman makanan yang halal, mana mana makanan yang haram, gitu. Ternyata dalam mengkonsumsi itu hikmah yang dapat kita ambil, hikmah yang dapat kita dapatkan dalam mengkonsumsi makanan halal itu banyak sekali. Gitu. Hikmah yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah. Ya. Gitu. Terus yang kedua meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga otomatis meningkatkan gizi karena makanan yang halal itu pasti banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Dan yang dilarang itu pasti dapat merusak tubuh kita. Terus kemudian baik untuk pertumbuhan jiwa. Kira-kira bagaimana nih? Kalau baik untuk pertumbuhan jiwa ini? Ya, baik untuk pertumbuhan jiwa ini maksudnya apa yang kita makan, gitu, itu kan semuanya akan masuk ke dalam tubuh dan pikiran serta hati kita, gitu, sehingga jiwa kita dapat tumbuh dengan baik apabila yang dimakan baik, dan apabila yang dimakan buruk maka jiwa kita akan tumbuh buruk pula. Nah, seperti itu. Sama yang nomor berikutnya ini memelihara diri secara lahir dan batin. Ada hubungannya ternyata dengan kita makan. Nah, terus berikutnya memelihara diri dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menghindari larangan Allah, maka otomatis kita terhindar dari siksa neraka. Terus kemudian mendapatkan pahala karena kita mematuhi perintah Allah dengan memilih makanan yang halal, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir sebagai ujian keimanan, di mana kita setiap hari itu disajikan atau ditemukan dengan berbagai makanan entah dimanapun saja kita di lingkungan kita sering ketemu. Itu ada yang halal, ada yang haram. Tetapi karena iman kita kuat, kita dapat memilih mana makanan yang harus kita konsumsi sesuai dengan kehalalannya, sesuai dengan syariatnya. Begitu nggih? Ini berapa hikmah mengkonsumsi makanan halal. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti setelah ini ada saya buka pertanyaan. Oke. Ternyata hikmah mengkonsumsi makanan yang halal itu banyak sekali. Sekarang ada akibat mengkonsumsi makanan haram. Ternyata makanan haram itu kalau dikonsumsi ada akibatnya buat kita semua. Apa sih akibatnya?
Yo, tolong dibacakan Pak Maliki nomor 1, Mas Maliki. Menjauhkan diri dari rahmat Allah, Pak. Nah, terus yang kedua Mbak Nur Ida. Mendapatkan dosa. Nur. Dosa, Mbak Nur Pak. Ida mendapatkan dosa. Yang ketiga Mas Bako. Melenturkan perbuatan baik, Pak. Perbuatan baik. Yang keempat Mbak Kopsatun. Mudah tergoda bujukan setan, Pak. Ya, yang kelima Mbak Desi. Cakep berapa, Pak? Yang kelima Mbak Desi. Iya, merusak jasmani atau tubuh. Ya, yang terakhir Mas Nalal. Ada nggak Mas Nalal ini? Mengakibatkan orang menjadi serakah. Nah, ini akibat yang dikonsumsi, yang kalian sebutkan tadi merupakan akibat yang dikonsumsi dari makanan yang Haram. Nah, akibatnya seperti itu. Apa kalian tidak takut? Takut, Pak. Nah, kalau takut, mari kita jaga diri kita untuk selalu senantiasa tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Termasuk salah satunya mengonsumsi makanan yang diharamkan. Karena nanti akan berimbas pada perilaku kita, perkembangan jiwa kita, terus kesehatan tubuh kita. Gitu. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya bikin kelompok, ya. Silahkan menggabung kelompok. Dibuka tugasnya yang saya share tadi, yang saya bagikan. Ya, tugasnya dibuka yang saya share tadi. Ya, Pak. Sudah dibuka semuanya, sudah dibagikan. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang coba kalian menggabung tiga orang dan diskusikan pekerjaan yang saya bagikan tadi. Cepat. Oke, tugasnya sudah dipegang. Sudah. Pak. Yang pertama, kalian beri nama kelompoknya dulu. Ya, Ya, Pak. Nama kelompok diberi nama, nggih. Pak. Nah, Nih, sekarang cara mengerjakannya, kalian perhatikan. Cara mengerjakannya, kalian tinggal mencentang salah satu dari pernyataan yang benar. Oke? Siapa? Nah, itu ada satu. Misalnya tentang makanan apa. Itu halal secara zatnya atau halal secara memperolehnya. Nah, atau salah pengolahannya. Kelompok saya namanya ayam geprek ya, Pak ya. Ya, silakan. Iya, Pak. Saya rasa cukup deh. Waktunya udah habis. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.